Kita tak bisa menyangka dan tak bisa menebak lantas apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Atau mungkin kita hanya merasakan disinggahi tanpa merasakan disungguhi. Kita akan merasakan kehilangan sebelum merasakan kehadiran. Atau bahkan kita akan melepas sebelum kita menggenggam. Sebelum pergi, seperti biasa, kita meminta izin dan doa terhadap keluarga agar sampai pulang kita selamat. Ataupun tidak begitu, setidaknya mengabari. Karena saya ingat apa kata Don Tamim, saya tidak punya waktu untuk mencarimu. Maka itu jaga dirimu baik-baik. Perjalanan pun dimulai. Kami menyewa mobil untuk meluncur menuju Lembang, di mana tempat titik kumpul open trip kami. Ya, pendakian kali ini saya dan rekan menggunakan jasa open trip dari Aksara Camp Gunung Putri Lembang. Lantas, kemana tujuan kita kali ini? Ya, tujuannya adalah Gunung Merbabu, yang tepatnya ada di Magelang, Jawa Tengah. Katanya sih, gunung ini memiliki keindahan yang sangat menakjubkan. Benarkah begitu? Mari kita coba. Setelahnya, kami pun tiba di titik kumpul open trip kami. Dari sini, kita akan mengendarai bis bareng-bareng menuju base camp Merbabu via Swanting. Biasa jurnal. Bis pun mulai tancap gasnya, menggerus jalanan yang dulu pernah menjadi kenangan. Berhubung menggunakan jalur selatan, maka dari itu perjalanan pun akan sedikit panjang. Ya, kami berada di mobil selama 15 jam. Cara terbaiknya adalah tidur agar bujur kami tetap teratur. Anggap saja singkat. Kami pun tiba di base camp Swanting via Merbabu. Anjing dibalik. Di Merbabu via Swanting. Maaf. Dari sini kita dijemput menggunakan pick up, dikarenakan bis tak akan masuk ke dalam base camp Merbabu. Meskipun baru pertama kali kita bertemu dengan kawan-kawan open trip, tapi obrolan canda dan tawa kami kian ramah. Karena kenapa? Jika kita bersikap burung kepada orang lain, maka orang lain pun akan bersikap burung kepada kita. Karena kenapa? Negatif ditambah negatif akan menjadi positif. Hal buruk ditambah dengan hal buruk akan menjadi hal baik. I love you Sabaskom. Kami pun tiba di base camp Merbabu. Di sini duduk dan makan terasa nikmat sekali. Karena kenapa? Selama 15 jam bujur kami memiliki tuntutan. Ya, bujur kami tegas, ngabata, ngabatin, berbentuk tak terarah dan melelahkan. Rungkad karsi. Kami packing, beres-beres dan bersiap untuk memulai pendakian. Di situ pun ada tukang uyae. Saya kira itu tukang tahu bulat dan saya menghampirinya. Tapi ternyata itu bukan tahu bulat, itu adalah garam. Maka dari itu saya sudah tahu bahasa Jawanya uyae itu adalah garam. Begitu pemirsa, uyah. Kali ini di langit sudah beberdagan. Saya ramal kali ini akan hujan. Iya, ramalan saya benar. Beberapa menit kemudian hujan pun turun. Berhubung jam sudah sore, kami memulai pendakian. Di sini saya sangat kesal karena kenapa? Belum apa-apa, sudah kebasahan. What is name ceritanya gitu. Tapi gak apalah, tetap dijalani, syukuri, nikmati dan
mencampuri. Ya, saya menggunakan jas ponco berwarna biru, berjalan menggunakan trekking pole, dan di ujungnya menggunakan payung yang ada kupingnya. Payung ini selalu saya bawa kemana-mana. Karena kenapa? Kamu tidak perlu menjadi hujan dan rela jatuh bagi orang-orang yang suka meneduh. Anjay itu yang Mang Nuh. Hujan terus mengguyur, pintu rimba pun mengucapkan selamat datangnya. Kami terus mendaki, menyicil langkah melawan fisik yang kian lemah. Jalanan masih jauh. Oke, mantap. Kami beristirahat sejenak sembari mengemil beng-beng yang sangat nikmat sekali. Ya, saya sangat menyukai beng-beng ini. I love you beng-beng. Hujan pun reda, pemandangan pun terbuka. Hanya saja angin yang bertiup kencang membuat jiwa kami semakin bimbang. Angin, kamu jangan seseokan ya. Dalam pendakian kali ini, ada beragam jenis orangnya. Ada yang masih kecil baru bulu kumut udah naik gunung. Ada yang udah bau tanah tapi masih kuat nanjaknya. Tapi itulah perbedaan. Dan istimewanya gunung, perbedaan bisa dia satukan. Bagaimana Pak rasanya setelah masih muda dan setelah lanjut usia? Sarwa wae. Angkat Siti. Gimana Bapak Ciman, aman? Aman. Mantap. Ada sepasang pendaki yang bisa dibilang usianya tak lagi muda. Mereka berdua membuat kita yang masih muda berpikir keras. Apakah suatu saat nanti tubuh dan fisik kita akan masih tetap kuat seperti mereka? Apakah suatu saat nanti hubungan kita akan tetap harmonis seperti mereka? Entahlah, itulah yang saya pikirkan sampai saat ini. Tapi sudahlah, jangan dipikirkan apa yang belum terjadi. Dan ingat pesan Pak Cimon pernah berkata, Mantap. Swanting tas indah puncakmu. Kalau aing salah kata juragan itu ti labuh teh puncakmu pasti indah trekmu Swanting bikin salting transisi. lama berjalan, kami tiba juga di Lembah Mito. Di sini kita beristirahat lalu makan terlebih dahulu dikarenakan azan maghrib sudah tiba. Oke, kita sampai di lembah, Lembah Mito, puncak. Disinilah pemandangan kian terbuka. Akan ada senja ketika hujan sudah reda. Hanya gulu-gululah yang bisa memisahkan kita. Aku tanpamu bagaikan laut yang dibedahkan. Di sini saya makan terlebih dahulu meski belum diingetin makan sama ayang. Gede bohong teteh demi perkesentaan musuh peribat sebelum diingetin makan sama ayang. Asina mah geus dahar teteh tah 2 piring geus miakeun angan sayur hasem nu indungna. Sok emosi itu dah. Setelah isi bensin dan ada tenaga kembali, kami melanjutkan pendakian. Kami menelusuri malam yang semakin lama semakin kelam. Anjay Mang Anam. Dengan semua pertimbangan dan semua kiloan, kami memutuskan untuk mengecamp di pos 2 saja, ujarnya. Masakan malam ini sedikit agak mengerikan. Karena kenapa? Kita masak seblak ketika di gunung. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Sudahlah, kita nikmati saja seblak ini kawan. Seblak itu pun menghipnotis kami, menjadikan kami tertidur lelap. Jam alarm telah berbunyi, mengusik tidur kami yang kian lelap.
kami terbangun untuk menuju ke puncak Gunung Merbabu. Kami bangun jam 3 dini hari, dikarenakan summit dari pos 2 ke puncak Gunung Merbabu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sebelum berangkat, doa pun kami panjatkan, meminta pertolongan dan perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti ini: Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita berangkat ke puncak Gunung Merbabu, mari kita berdoa. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Merbabu tiris. Kami pun melangkahkan kaki untuk menuju ke puncak Gunung Merbabu. Benar kata orang, dari pos 2 ke 3 lah trek yang paling sulit di pendakian kali ini. Kami terus mendaki dan mendaki, sesekali mengeluh, mana puncaknya, mana puncaknya. Ketika sedang menundukkan kepala ke bawah karena sudah lelah, seketika mata kami tertuju pada satu tujuan. Iya, cahaya kota, sangat indah sekali. Seketika rasa lelah kami kian pudar. Kami melanjutkan pendakian. Dari kejauhan ada kerlap-kerlip lampu tenda. Ya, itu menandakan pos 3 ada di depan sana. Dari sini pendakian akan semakin berat. Di ujung utara, wetan teh naon, wetan barat, laut, utara, timur. Di ujung timur sana, matahari pun datang, melahap sang malam, menggantikan posisinya menjadi siang. Namun kabut menghalangi kecantikannya. Saya terawang, cuaca kali ini akan cerah. Ya, cerah oleh kabut. Tapi semoga terawangan saya salah. Amin. Semakin lama melangkah, semakin banyak langkah ini dilangkahkan, trek pun semakin sulit. Namun, di tengah kesulitan ada tukang tahu yang membangunkan semangat kami. Ya, ada tukang tahu di Gunung Merbabu. Dan tak menyangka tukang tahu tersebut adalah rombongan kami sendiri, Asing Payumang. Lama berjalan, kami pun tiba di puncak Suwanting. Tidak lama di puncak Suwanting, kami melanjutkan pendakian untuk menuju ke puncak Trimulasi. Ya, Merbabu memiliki puncak, di antaranya ada puncak Kendeng Songo, puncak Trimulasi, dan puncak Sari. Selebihnya saya tidak tahu, hanya itu yang saya tahu. Kalau saya tidak tahu berarti saya tidak tahu, karena itu yang saya tahu, karena saya tahu dan saya tahu tidak tahu.
Kami terus berjalan menelusuri kabut yang sangat tebal. Sesekali angin bergembur kencang seolah membisikkan sesuatu kepada telinga. Hingga pada akhirnya kami pun tiba di puncak Trimulasi. Dan pada akhirnya, gunung mampu membuat kita memahami akan sebuah perjalanan, bukan tentang apa yang telah kita capai ataupun apa yang telah kita hasilkan. Dalam sebuah perjalanan, kita akan menghadapi sebuah ketidakpastian. Ketidakpastian, kita akan berhasil atau tidak. Namun, selama kita masih hidup, mimpi-mimpi adalah prioritas. Selebihnya, kita mensyukuri ataupun melawan takdir sendiri.